Tes 1 2 3. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah guys, ini aku akan merakit baterai 3S dengan BMS 100 ampere 3S. Baterainya bekas laptop semua. Jadi ini mungkin videonya agak berdurasi panjang ya, tapi akan aku jelaskan semaksimal mungkin. Gimana sih caranya merakit gitu ya? Karena kadang orang cuman bisa ngerakit tapi ada yang kacau balau gitu. Kemarin aku juga ngelihat dari fotonya salah satu subbreaker ya. Dia beli di all shop, masang BMS-nya kebalik dan sampai di rumah baterainya nggak bisa dipakai buat apa-apa. Nah, fotonya kayak gini nih. Kalian lihat. Nah, jadi kayak gini guys sekarang ya. Pertama kan kita harus menentukan baterai dulu. Kapasitasnya berapa. Itu penting sekali guys untuk merakit 3S dengan BMS. Dengan upaya apapun seharusnya kalian bisa ya membeli satu buah kayak gini aja. Menabung atau bagi yang low budget banget ya, menabung. Dan ini aku juga menabung guys, nggak langsung beli 3 kayak gini. Ini aku jualan baterai bekas dulu, dapat untung baru beli ini 1 gitu. Ini kalau beli tanpa chargernya itu cuman 250 ribuan. Namanya Litokala LII 500 buat mengetahui kapasitas baterai. Ya. Nanti cek aja video-video aku di channel Project Ringan, masuk di situ. Nah, pertama kita tentukan dulu guys, setelah mendapatkan baterai yang pas. Aku pakai ke sini 10, ke sininya 3. Jadi ada 30 baterai. Pertama, baterainya kan kapasitas beda-beda nih guys. Nah, jadi komposisinya atau penata letakannya itu seperti ini guys. Kita akan merakit satu buah baterai paralel dulu. Ya. Segini, namanya satu pack paralel. Jadi paralel ini sama dengan nanti yang sini di paralel. Terus ini di paralel sendiri. Ini di paralel sendiri. Jadi ini dikasih plat nikel kayak gini guys. Atau kabel boleh. Sama sini bawah. Gini. Nah itu nanti namanya sudah terjadi yang namanya instalasi paralel. Maka arusnya akan bertambah. Salah satu contohnya 2000, 2000, 2000 diparalel dengan yang berbeda-beda. Tapi ini voltasenya masih sekitar 4 volt semua ya guys. 4 volt ke atas semua. Jadi bisa 4,1, 4,2 nggak masalah. Ada beda sedikit nggak masalah. Selisih 1 volt. Kok 1 volt. Selisih 0,1 volt nggak masalah. Totalnya itu 18.700 mAh. Jadi kalau ini tak total, itu totalnya ini guys. Dan baterai pack yang kedua, ini baterai pack pertama yang depan, baterai pack kedua tengah, baterai pack ketiga yang sini. 1, 2, 3. Ini kalau tak total ketemunya juga sama. Ini kalau tak total ketemunya juga sama. Nah, ini teori sederhananya. Jadi kalau mau rakit 3S, masing-masing paralelnya kan ada 3 paralel. Masing-masing paralelnya kalau dijumlah angkanya itu akan sama. Kalaupun nggak sama, misal mendekati ya. Ini gambarannya kayak gini guys. Boleh. Ini misalnya 18.900. Ini 18.600. Jadi masih toleransi selama angka depannya masih sama. 18 berapa ya? 300 gitu. Yang penting angka depannya masih sama. Jangan dikasih 18 sini 17, sini 16 gitu, nggak bisa. Nanti kalian acak lagi komposisinya biar ketemu totalnya itu angka depannya sama. Nah kalau komanya itu berbeda nggak masalah. Pokoknya 18.900, koma. Gini. Pokoknya 2 digit yang depan sama.
itu meminimalkan perbedaan dari baterai yang mau kita rakit per paralelnya. Nah, setelah paralelnya terhubung kayak gini, maka tinggal kita seri. Dihubungkan gini, di seri, ya, di seri. Anggaplah ini kabel penghubung. Dan minusnya ada di sini, guys. Ini minusnya, terus ini positifnya. Jadi di sini, ya, jalur minusnya di sini, jalur positifnya di sini. Kalau ini 4,2 volt ditambah 4,2 volt tambah 4,2 volt, maka ketemunya adalah 12,6 volt. 12,26 volt, ya. Kok 26? 12,6 volt. Salah ngomong. 12,6 volt, ya gitu. Terus ampernya itu tadi ini. Misal yang 18700 ya, berarti yang ini ampernya. Nah, jadi kayak gitu, guys. Ampernya yang ini. Misal kalian rangkainya itu nggak sama persis dengan ini, misal ini cuma pakai 6 atau bahkan lebih malah 20, ya nggak masalah, teorinya sama, guys, teorinya sama. Ini sama ini sama ini, kalau dijumlah masing-masing itu ketemunya sama mAh-nya, cuman kayak gitu. Terus kalau nggak harus 3S, misalnya 10S, ya sama, per kelompok yang paralelnya ini itu harus dijumlah ketemunya sama, saling mendekati. Kalau beda nanti BMS-nya membaca yang paling rendah. Yang paling rendah habis duluan, maka BMS ikut cut off. Seperti itu, guys. Nah, sekarang semoga udah paham ya, guys. Maka video ini nanti akan panjang ya. Karena untuk pemula juga biar lebih mudah dimengerti gitu. Nah, selanjutnya aku akan pasang kayak gini dulu. Jadi kita menyolder. Kemarin kehabisan tenol, guys. Beli deket rumah, adanya merek Paragon. Berapa tadi beli ya? 17 ribuan. Ya nggak apa-apa. Ini Paragon waktu zaman aku apa namanya? Pas zaman sekolah itu udah paling bagus, guys. Kita akan solder dulu semua. Caranya seperti ini, guys. Kita tentukan dulu yang mana negatif yang mau kita pakai gitu. Jadi kan kalau baterai negatifnya kelihatan ya, guys ya, kayak gini. Ini ditandai. Aku milih yang mana ya? Sini ya. Sini aja negatif. Apa mana ya? Sini deh, guys. Ya, sini, negatif. Ini aku tandai negatif. Jadi ini positif. Positif baterai yang sini, terus ini negatif. Ini positif. Terus ini lanjut negatif ya. Ini positif. Spidolku mati. Jadi nanti pinnya output itu ada di sini. Sini, ujung sini sama ujung sini. Gitu. Jadi nanti alurnya ke sini dulu, guys. Terus dihubungkan ke sini, lanjut ke sini, dihubungkan ke sini. Positif. Kayak gitu ya. Udah paham ya? Sekarang tinggal nunggu soldernya. Dan biasanya aku kan pakai solder nih. Jadi aku tandain dulu, guys. Ini misal posisinya kayak gini ya, guys. Nah, aku tadi milih yang ini karena mau tak pasang BMS-nya seperti ini di atasnya gitu. Nah, jadi aku tandain dulu. Perselnya gini, seret. Karena ini nanti di T0 juga, guys, di plat nikelnya. Kita tandain gini, dikasih strip-strip. Biar mudah pasnya mau nenol di mana gitu. Nah, seperti ini. Udah dikasih tanda ya.
Nanti semuanya dikasih tanda juga. Kalau dirasa solder sudah siap, kita tinggal menempelkan solder ke sini barengan gini aja guys. Nanti akan nempel sendiri. Kalau belum nempel, soldernya kurang panas. Tes dulu ya. Udah nempel belum nih? Gak usah terlalu banyak, sedikit aja. Kayaknya udah. Kalau nongol-nongol gini tuh nempelnya sedikit guys. Gak bisa banyak ini. Loh kan, lepas. Kita gosok-gosok dulu guys, seperti ini. Pokoknya dengan cara kalian sendiri ya nanti. Nempelkannya sebisa kalian. Kalau mau coba. Nah, harusnya seperti ini jadinya. Ini gini. Nggak bisa yang ini. Kalau nggak bisa dikorek dulu guys. Oh udah nempel ini. Udah nempel. Ternyata diputer lebih enak guys. Gini. Soldernya kita puter ke kanan. Jadi kayak ditindihkan gitu tenolnya. Nah, lebih enak, lebih mudah. Gini, puter. Nah, nempel. Lagi, gini, puter, ditekankan. Haha, nggak nempel ini. Berarti kalau nggak nempel harus dikerok dulu. Pokoknya intinya seperti itu guys. Begitu dikerok gitu langsung enak nempelnya. Tuh. Bisa pakai amplas sedikit ya. Diamplas sedikit. Buat membantu. Setelah satu baris ini tadi tersolder, aku akan tandai dulu yang sini di belakang. Nggak kelihatan sih ini. Ya udah deh, gini aja. Sebenarnya enak dikasih tanda. Ini cuman untuk memperkirakan nanti sebelah mana. Jadi aku contohkan satu guys, sisanya nanti tinggal ditiru gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Dikasih tenol seurut mungkin. Nggak usah banyak-banyak. Seurut mungkin dengan baterai guys. Bolak-balik nanti ya, naruhnya di plat nikelnya. Maka video ini jadi panjang, tapi nggak apa-apa karena membantu untuk ditonton dulu lah ya. Bisa untuk memberikan sebuah gambaran kepada orang yang sama sekali belum paham. Nah setelah gini ditaruh seperti ini guys ya. Aku ambil posisi yang enak ya. Kayak gini aja enaknya. Nah kita ambil dari salah satu sudut mau mana. Aku ambil dari sini dulu ya. Ini aku kasih tenol gini. Dipaskan. Pastikan pas sesuai harapan kalian. Di tengah-tengah apa agak serong. Nah gini. Kita tahan dulu. Seperti ini. Udah terpasang satu. Terus kita ambil yang ujung sebelah sini guys. Nah ini tujuannya untuk mudah menghangatkan atau merambatkan panas. Kita memasang tenol
yang di atasnya ini. Merambatkan panas ke bawahnya. Karena panas, aku mau tahan pakai ini. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya, kalau nggak pakai T0, coba. Dia agak lama, guys. Agak lama. Tapi bisa. Bisa. Tapi aku akan pakai T0 saja. Sini juga kita urutkan semua, guys. Sini ya. Sebisa kalian dan serapi mungkin kalian bisa. Aku sendiri juga nggak bisa begitu rapi banget, guys. Tapi seenggak-enggaknya bisa mepet gitu loh, guys. Belum pro juga sih dalam solder menyolder. Yang penting nempel. Ya biarpun begitu kita usahakan serapi mungkin. Ini cara aku nyolder seperti ini, guys. Solder aku ini adalah solder 40 watt ya. Tapi aku ukur kemarin nggak real. Dia hanya menghisap 30 watt. Ternyata tadinya aku meyakini bahwa solder ini itu benar-benar 40 watt karena tulisannya segitu ya. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai harapanku. Ya, seperti ini. Yang terakhir kita kuati. Ini guys, dipantau. Kalau kira-kira terlalu ada rongga gitu perlu kita ulangi ya. Tapi agak nanti aja. Jadi nunggu agak dingin dulu biar tidak dihajar panas terus gitu. Kita ulangi. Tapi aku contohkan aja. Ini kan berongga nih. Nah artinya dia kemungkinan belum lengket. Nah kita ulangi gini. Atau mungkin tadi ngisinya T0 nggak pas. Kayak gitu sih biasanya. Nah aku mau sisipin dulu. Dimiringkan. Disisipkan dari sini. Terus kita tekan. Nah, seperti ini jadinya agak jendol, nggak apa-apa. Yang penting kinclong. Oke guys, udah ya intinya, ini udah. Nanti diginiin semua. Diginiin semua, terserah nanti kalian ngikuti caranya gimana. Dan untuk bagian sini udah ya, 3 baris ya. Yang sini belum. Aku selesaikan yang sini dulu guys. Nah ini dia guys, udah selesai ya. Ada 3 pack paralel. Jadi ke sana, ke sana, ke sana. Jadi ini diparalel ke sini. Ini kan negatif, positif, dan ini negatif, positif, pokoknya bolak-balik ya. Jadi 3 pack paralel. Tinggal men-seri. Jadi tinggal kita seri. Jadi nambahi jumper ini guys. Tinggal nambahin ini nanti sudah jadi. Sekarang kita ukur dulu voltasenya masing-masing ya. Masing-masing kita ukur voltase.
pakai multimeter. Skalanya 10. Yang positif balik sih. Oh, betul. Sini positif. Tak. Dapat 4 volt, guys. Dan sekarang yang paling bawah dapat 4 volt juga. Dan sekarang yang tengah dibalik. Mana? Dapat 4 volt juga, guys. Nanti tinggal nambahin ini, guys. Nambahin jumpernya ini. Ini menseri. Jadi 3 buah sudah jadi. Tinggal kita seri pakai jumper ini. Nah, jumper itu kalau kalian menggunakan untuk arus besar, berarti jumpernya harus yang banyak pula. Jadi kita urutkan, tadi ngambil negatifnya kan sudah tak kasih tanda ini. Negatif, positif, ini baterai negatif, berarti jumpernya yang sini gitu, guys. Sini kita kasih jumper. Jadi kita potongkan pakai plat nikel kayak gini. Kita ukur secukupnya. Ini bisa dikasih semua gini, bisa nggak apa-apa. Ini menguatkan jalur, jadi jalurnya tidak mudah kebakar. Aku akan coba satu dulu ya, guys. Jadi ini bertahap biar para guys bisa paham dengan mudah. Oke, tinggal kita ambil. Tinggal kita rekatkan. Dikuatin lagi yang sini. Dah seperti ini. Ini sudah menjadi, yang ini belum terhubung, guys. Satunya sudah menjadi seri 2. Jadi seri 2-nya sudah terjadi. Jadi dari sini negatif positif muter ke negatif ke positif lagi. Jadi ngukurnya sini. Tek. Nah, voltasenya udah lebih, guys. Udah 8 volt lebih sedikit ya. Tadi 4 volt sebenarnya lebih sedikit juga. Terus sekarang untuk mencapai 12,6-nya kan kita serinya ke sini, ke sini, ke sini ya. Tinggal kita jumper yang ke sini. Tadi kan di sini jumpernya. Terus sini ya. Urut terus ke sini. Di jumpernya ke sini. Kita ukur secukupnya untuk ini. Tidak harus pakai plat nikel, guys, tapi bisa juga pakai yang lain. Pakai kabel juga bisa. Selera lah ya, masalah kayak gini tuh. Nggak bisa mengikat, mau harus ini, harus itu. Ini hanya gambaran cara merangkainya aja. Kita hold dulu, tahan di sini. Dan sekarang kita kuatkan yang area sini. Kasih aja T0. Terus kita tahan pakai besi pisau. Ini. Terus kita kuatkan yang sini, guys. Iya, seperti ini. Dah. Dah, sekarang untuk pin
outputnya ya, pin outputnya dari baterai ini belum terdapat BMS. Nah, pin outputnya di kaki yang sini, jalur sini sama sini. Kan tadi urutannya negatif, positif, kita jumper, negatif lagi, positif, kita jumper. Sini. Kan tadi urutannya dari sini guys. Ini dari negatif, positif, kita jumper. Ke negatif, positif, kita jumper. Ke negatif, positif, output positif. Nah, kita ngukurnya di sini. Sekarang skalanya udah beda nih. Skalanya udah pakai yang itu. 50 volt. Nah, itu udah 12 volt, guys. Coba pakai voltmeter aja, guys. Kita tes pakai voltmeter. Nah, ini voltmeternya. Ya. Negatifnya tak hubungkan gini. Positifnya tak hubungkan gini. Tak. Ya, ada 12,2 volt. Baterai saat ini. Aku nggak tahu baterai ini voltasenya bisa penuh 12,6 atau enggak. Kalau bekas ya selama masih 12 volt ya aku anggap nggak masalah lah gitu. Syukur nanti bisa, karena kemarin juga nggak full semua. Semoga nanti bisa menyentuh di atas 12,4 gitu. Udah seneng lah bisa di atas 12,4. Oke, sekarang intinya ini baterai packnya 12 voltnya sudah jadi, tinggal merangkai menggunakan BMS ya. Sekarang masuk tahap penskemaan guys. Jadi dari BMS ini kalian lihat dulu ya guys ya. Penskemaannya udah aku gambar. Di sini ini ada tulisan B-main, P-main sama C-main. C-main ini charger minus, P-main ini discharger minus, dan B-main ini baterai main. Tadi yang aku tandai. Di sini. Nah, ini guys. Jadi aku bikin skema yang sama persis posisinya. Kalau kita lihat ya, jadi positif negatifnya ini silahkan kalian simak dulu guys. Jadi ini negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya, seperti itu. Dan ini sudah di jumper untuk serinya. Ini juga sudah di jumper ya. Dan di sini juga sudah di jumper. Ini sudah di jumper. Nah, ini negatifnya ini terhubung dengan ini, negatif baterai. Nah, nanti maka masangnya seperti ini. Ini terhubung dengan negatif baterai. Lanjut, ini sudah terhubung seri baterainya. Kemudian P-main ini kan masuk ke discharger. Jadi untuk ke beban gitu. Terus ini chargernya masuk ke charger negatif. Jadi input charger sama dischargernya ini terpisah. Dan positifnya langsung ngambil dari baterai langsung. Dan positif chargernya ngambil dari positif baterai juga. Ini lompat ya guys, tidak terhubung dengan ini. Jadi kalau skema lengkung gini namanya lompat, jumper. Ini ke beban dan ini ke charger. Kemudian ini ada 3 kabel warna merah dan ini kabel warna hitam 1. Ditandai dengan kabel warna hitam ini adalah kabel yang pertama. Kabel ke 0 volt. Jadi terhubungnya ke baterai minus. Gini. Terus diurutkan aja guys, baterai yang kedua. Ya. Baterai 1 dan kedua ini ada jumpernya ya. Ini tinggal dihubungkan dari sini. Ini kabel yang kedua. Dihubungkan ke sini. Seperti ini. Terus kabel yang ketiga dihubungkan ke sini.
Udah aku kasih tanda voltasenya. Terus kabel yang terakhir itu dihubungkan ke sini, ke positif baterai di 12,6 voltnya. Jadi cuma seperti itu, tinggal rangkai di sini. Gambarannya seperti itu, guys. Nah, aku tadi sudah motong busa buat ngeletakin BMS-nya. Karena ini posisinya kebetulan nanggung, guys. Kalau dipasang gini juga melebihi, dipasang gini juga melebihi, nggak bisa ya. Nggak bisa rapih. Ini melebihi. Nah, kan aneh. Maka aku pakai busa ini buat naruh BMS-nya di sini. Jadi ini kabelnya tak masukin di sini, guys. Nah, seperti ini tak masukin ke sini. Selep gini. Tinggal kita rangkai. Nah, sekarang kita masuk ke tahap perakitannya. Pertama akan ku solder bagian baterai minus dulu nih, guys. Solder sini dulu. Secukupnya. Oke, sudah. Oke guys, sekarang pada bagian kabel BMS yang hitam ini kita sesuaikan, kita potong di sini gitu secukupnya. Nah, jadi kita kelupas lalu kita solder. Ke baterai negatif. Jadi masih satu jalur dengan yang negatif tadi. Nah, di sini guys, ini baterai negatifnya. Ya. Terus jalur yang kedua, kabel kedua ini kita lihat di sini. Jadi bisa sambil lihat skema gitu, guys. Ke 4,2 volt. Berarti kabel kedua ini larinya ke sini, guys. Ke sini. Ya, sebaliknya sini yang di jumper ini. Ini harus lewat tengah aja, jadi dibolongin lewat sini, guys. Dibolong tembus ke sini. Nah, yang mau aku bolong tuh di bagian sini nih, guys. Nah, tembusin kayak gini, terus ditembusin urut ke baliknya. Sini. Nah, gitu. Terus nanti kabelnya nongol ke sini. Kita masukkan dulu kabel yang kedua. Nah, ini penting jangan sampai terbalik ya kalau masang-masang kabel kayak gini. Biar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada perangkat kita. Mana sih tadi? Nah, mudah kan guys masukinnya? Cuman kayak gini aja. Udah sekali. Kita sambung dulu. Tapi sebaiknya ini aku lepas dulu aja biar tidak terjadi konsleting nanti ya. Nah, ini tinggal dipasang ke sini gitu. Dipotong secukupnya. Nah, dihubungkan ke salah satu kaki 4,2 volt. Nah, kesini gini. Terus lanjut ke kabel yang ketiga. Kabel ketiga itu ini guys. Kabel ketiga kita lihat larinya ke 8,4 volt. Berarti dia di atas sini. Di atas sini.
yang bisa ini, bisa ini. Karena ini kan jumper, satu jalur. Aku mau taruh di sini aja. Biar mudah. Gunting dulu secukupnya. Terus kita solderkan ke sini aja. Nah. Terus kabel yang terakhir, guys. Di ini kabel terakhir itu masuk ke positif. Nah, karena positifnya itu ada di sini, ya. Nih. Tek, ada di sini, bawah. Maka melakukan pengeboran lagi, guys. Jadi ada yang dibolongin lagi. Kita ambilkan di sebelah sini aja. Sampingnya yang tadi. Nah, ini terus ditembuskan ke sebelahnya sini. Ya, bateraiku habis. Udah. Kita masukkan dulu. Nah, sudah tembus ke sini ya, guys. Tinggal kita paskan posisinya. Karena ini pensoldiran kabel yang terakhir. Kabel ini. Di secukupnya. Larinya ke positif sini. Kita potong secukupnya. Gini. Dan kita solder, hubungkan ke sini. Ya, sudah. Jadi 4 kabel yang untuk soket BMS ini udah selesai. Terus tinggal kabel charger sama dischargernya. Nah, ini tinggal dicolokkan. Tuh. Tak. Ini udah benar semua. Nanti kita lem. Nah, guys, sudah dilem ya, pakai lem bakar, lem kayak gini. Terus nih ditempel-tempelin aja sedikit-sedikit. Terus apa? Ini port chargingnya. Jadi kita solder di negatif. Port chargingnya solder di negatif. Ini. Oh, belum dikasih T0 ternyata ini. Pantes aku lupa, guys. Seperti ini, lalu positifnya ngambil dari baterai positif. Baterai positif itu ada di bawah, guys. Jadi ada di sini. Ya. Ini kasih T0 dulu kabelnya. Ya, seperti ini. Dan sekarang pada outputnya aku langsung kasih multimeter. Kok multi sih? Voltmeter. Jadi untuk kabel outputnya itu yang negatifnya ngambil dari P. P itu ini, guys, ya. Dari sini. Nggak usah aku kasih kabel dulu ya, guys. Kasih voltmeter aja. Nanti biar aku kasih kabel dulu. Aku belum punya kabelnya soalnya, guys. Nah, seperti ini. Jadi ada voltasenya. Tadi soalnya sempat aku on kan dulu BMS-nya, jadi langsung detek ya voltasenya.
voltasenya langsung terdeteksi. Sekarang aku coba akan cas. Intinya ini sudah jadi guys. Jadi aku akan cas pakai ini. Ini charger buat solder, lepas aja lah ya. Charger buat bor cordless. Nyampe nggak sih? Nggak nyampe. Tak, gitu. Dan kita lihatnya ke atas guys. Jadi mana sih? Nah ini nyala merah kalau dia mengisi. Kalau voltasenya sih ya segini. Naiknya nanti pelan-pelan karena ini chargernya cuma charger kecil, bor cordless kayak gini, jadi lama ngisinya. Besok aku akan coba bikin video, ini mau aku kuras sampai cut off kira-kira kapasitasnya berapa. Ini tadi hanya ilustrasi ya guys, hanya ilustrasi. Tidak persis seperti ini, jadi hanya gambaran aja. Jumlah-jumlahnya ini kapasitasnya. Jadi mau aku discharge langsung. Besok kita lakukan pengurasan di video selanjutnya. Oke guys, baterainya sekarang intinya sudah jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.